Nggak nyangka banget, tapi saya sangat terima kasih sama DJP yang telah mau mendengarkan masukan dari akademisi dan stakeholder di perpajakan. Jadi teman-teman pernah dengar yang namanya taxpayers right nggak? Taxpayers right itu adalah suatu dokumen di mana DJP dia akan janji DJP untuk pemenuhan hak dan kewajiban, kemudian digunakan juga untuk meningkatkan trust kepada otoritas pajak dan juga meningkatkan kepatuhan sukarela. Nah, cuma yang jadi problemnya adalah waktu saya mewakili Tax Center UI, itu waktu tanggal 8 Juli 2025, kami diminta untuk mereview draft dari Taxpayers Right itu. Nah, ada salah satu satu poin yang menarik bagi saya. Jadi kan waktu itu kan ditampilin tuh ya hak dan kewajiban gitu ya. Nah, ketika saya baca ada poin 3. Poin 3 itu mengenai kewajiban WP. Nah, bunyinya gini. Kewajiban WP nomor 3 itu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai dengan menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kayak sounds good ya. And then ketika kita bandingkan dengan sama-sama poin 3, ini lebih bicara tentang hak ya, hak WP, bunyinya begini. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan adil dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Oke, apa yang missing di sini? Nah, saya mendapatkan satu poin, satu unbalanced point, suatu hal yang tidak seimbang di sini. Nah, tapi sebelum kita kasih masukan, kan kita simak ya bahwa mereka sudah melakukan benchmark di berbagai negara. Itu ada Amerika Serikat, Inggris, Kanada, India, Hong Kong, dan seterusnya. Nah, setelah kita langsung gitu ya on the spot kita studi benchmarkingnya, sebenarnya negara lain ini udah balance nih istilahnya. Tapi kalau kita kok belum gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah, ini saya kasih masukan waktu itu teman-teman, saya klip ya di sini ya, saya kopas lalu saya sempat rekam. Nah, silakan disimak masukannya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Chandra. Selamat pagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Neni Susilawati dari perwakilan Tax Center UI. Ada yang menarik perhatian saya untuk right nomor 3 dan kewajiban nomor 3, Pak. Mungkin bisa ditampilkan ya. Di situ hak untuk mendapatkan perlakuan secara setara dan adil. Baik. Karena tadi di awal disampaikan bahwa DJP sudah melakukan benchmark ya ke beberapa negara. Saya juga tadi sekilas benchmark juga. Nah, yang menarik perhatian saya adalah kalau di hak itu setara dan adil. Tapi kalau di kewajiban, mungkin next slide-nya disebutkan menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas. Oke. Nah, kalau di beberapa negara lain, misalnya di Australia itu disebutkan wajib pajak diperlakukan secara adil, sopan, penuh perhatian, rasa hormat. Di UK, perlakuan adil dan hormat. Di Amerika, right to quality service. Di Kanada, diperlakukan profesional, sopan, dan adil, serta berhak atas layanan kualitas. Di Afrika Selatan, diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Selandia Baru, adil, setara, dan hormat. India, adil, sopan, rasional. Apa yang missing di sini saya melihatnya? Kalau di Indonesia kenapa di bagian haknya hanya adil dan setara? Ada yang hilang wordingnya, yaitu apa? Bagaimana kita memperlakukan WP dengan respectful, Pak? Nah, saya melihatnya kok nggak seimbang ya, gitu. Padahal secara poin sama-sama di hak ketiga, kewajiban ketiga, tapi wordingnya nggak sama. Nah, permasalahannya adalah di Indonesia sudah menjadi common perception ya Pak, bahwa masyarakat ketika menerima pelayanan dari lembaga pemerintah manapun itu feels-nya seperti tanpa ada respectful dari otoritas gitu ya. Saya mengencourage, mengendorse DJP, semoga bisa menjadi bisa menjadi pionir ya dalam kita memberikan service yang berkualitas gitu Pak. Jadi karena kita kebiasaan ngoreksi skripsi tesis gitu ya, jadi harus balance deh kayaknya wordingnya gitu ya. Kalau adilnya udah dapet nih, tapi yang sopan, bermartabat dan service quality-nya itu belum dapet. Jadi
Karena kalau nanti kan tujuannya adalah meningkatkan public trust ya Pak. Kebetulan saya sama 30-an mahasiswa itu sedang riset saat ini ongoing tentang public trust di Indonesia. Teori dari Grimelich-Huijsen dan Knies tahun 2017 mengatakan bahwa 3 dimensi dalam public trust itu: 1 kompetensi, 2 kebajikan, 3 integritas. Kebajikan di dalamnya ada indikator mengenai bagaimana WP itu diperlakukan atau merasa diperlakukan oleh otoritas perpajakan. With respectful, with honest, dan full of care. Demikian Pak, terima kasih. Nah, setelah selesai FGD itu 8 Juli 2025, kemudian pada tanggal 22 Juli 2025 DJP langsung launching tuh piagam taxpayers right-nya gitu ya. Dan itu saya senang banget karena apa? Ketika saya buka klausulnya mengenai poin 3 itu ternyata sudah berubah dan memenuhi apa yang kita sarankan waktu itu. Di situ bunyinya adalah tuh poin 3, hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormati, dan dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oke, so saya senang banget ya, ternyata alhamdulillah salah satu tridharma kami sebagai dosen perguruan tinggi, ini salah satu contoh bagaimana kita sebagai akademisi berkontribusi dalam membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang baik dan tepat untuk masyarakat. Ya, jadi kalau yang suka penasaran gitu ya, jadi sebenarnya akademisi itu ngapain? Nah, ini salah satunya pekerjaan kita, memberikan masukan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada akhirnya berdampak untuk masyarakat. Kamu juga pasti bisa.